KKB berulah lagi. Pratu Dedi Hamdani, prajurit TNI asal Desa Pelambik Lombok Tengah gugur. Pratu Dedi Hamdani saat di medan tugasnya Lombok Tengah, dilansir dari Tatra Post. Setelah anggota Uniform 400-BR Prada Agus Kurniawan pada Ahad, 10 Januari 2021, lalu meninggal dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kini kembali lagi ada dua pahlawan kusuma bangsa gugur di provinsi bagian timur Indonesia itu. Setelah KKB kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Jumat, 22 Januari 2021, pagi tadi. Mereka berdua ialah Pratu Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani. Pratu Dedi Hamdani sendiri merupakan pemuda terbaik Desa Pelambik, Kecamatan Praia Barat Daya, Prabarda, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang bergabung menjadi TNI AT 2016 lalu. Kepala Penerangan Kogapuluhan II, Kolonel CZTIGN Suryastawa mengonfirmasi bahwa ada tambahan prajurit TNI yang gugur dalam kontak senjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat, 22 Januari 2021. Dijelaskan Suryastawa, anggota tersebut ialah Pratu Dedi Hamdani yang bertugas di pos Citadipa, di mana ia gugur saat mengejar KKB yang sebelumnya menyerang pos Titigi, Intan Jaya, Papua. Di mana, dalam kontak senjata di pos Titigi sebelumnya itu, Pratu Febrianto gugur karena tertembak di dada kanan. Sedangkan Pratu Dedi Hamdani yang berasal dari pos Citadipa tambahnya, gugur saat melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan masih gugurnya putra terbaik Kabupaten Lombok Tengah, Loteng, tersebut dalam membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, membuat keluarga dan masyarakat berduka. Terutama yang ada di Dusun Bagik Diwe Desa Pelambik, Kecamatan Praia Barat Daya, Prabarda, Loteng. Seperti yang diutarakan oleh paman almarhum, Haidam kepada tatrapos.com ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya bahwa, sampai saat ini keluarga masih kaget dan berduka atas meninggalnya anggota TNI AT lulusan 2016 itu. Kenapa tidak? Sejak dipercayakan oleh negara menjadi anggota satuan TNI, Pratu Dedi Hamdani jarang berjumpa dengan keluarga di kampung halamannya. Hal ini pun menambah rasa kangen dari keluarga, terutama bagi sang ayah Muhdin dan ibunya Sarmiati. Namun rasa kangen itu pun harus berbuah pahit seketika saat keduanya mendapat informasi jika anak sulung mereka meninggal dunia di medan tugas. Sebelumnya, pada pagi tadi keluarga dapat kabar dari satuannya di Papua kalau Dedi, Pratu Dedi Hamdani, Red, kena tembakan saat saling serang dengan KKB. Dan kita disuruh baca surat Yasin sembari berdoa agar luka almarhum tidak terlalu parah dan bisa disembuhkan. Tapi selepas Jumat kita dapat info lagi jika ia meninggal dunia, tutur Haidam. Idam pun mengaku, hingga kini keluarga masih sangat terpukul dengan gugurnya anak kebanggaan dari keluarganya tersebut. Ia pun berharap agar jenazah almarhum bisa dipulangkan dengan lancar. Dari informasi yang pihak keluarga peroleh dari kepala satuannya di Papua tadi siang katanya, bahwa besok siang, Sabtu, 23 Januari, sekitar pukul 11.00 waktu Papua, jenazahnya akan diberangkatkan ke Jakarta. Dan diperkirakan akan tiba dan transit di Jakarta sekitar pukul 15.00. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa jenazahnya akan disemayamkan di Jakarta semalam baru kemudian pada pagi sekitar pukul 8 WITA tiba di Bandara Internasional Lombok, Bil. Tadi keluarga sudah dapat kabar jika jenazah anak kami ini akan sampai pagi Ahad. Dan rencana keluarga akan memakamkannya di Pelambik Bagda Zohor, terangnya. Sementara itu, Dandim 1620, Loteng, Lekol INFI Putu Tangkas Wiratawan ketika dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya membenarkan bahwa ada personil TNI asal Lombok Tengah yang gugur di medan tugas di Papua,
Pratu Dedi Hamdani. Kini kata Dandim, jenazahnya masih disemayamkan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan akan tiba di Lombok pada Ahad pagi. Ya Mas, rencana Minggu pagi tiba Bandara Lombok dan bermalam di Jakarta, singkatnya. Dari penelusuran tatrapos.com melalui akun Facebooknya dengan nama Prajaraksaka Raksaka, nampak almarhum Pratu Dedi Hamdani ini merupakan sosok pemuda yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa, orang tuanya dan menginspirasi. Dari beberapa postingan yang diunggah sejak dalam masa tugasnya, banyak kata-kata bijak yang diunggah yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada umumnya.